jelas ya arahnya Motta tuh mau ngapain. Dia mau menguatkan lini tengah dari Juventus karena dengan datangnya Douglas Luiz dan juga si Khéphren Thuram, keduanya pemain tengah yang lebih progresif. Mereka pemain yang punya kekuatan teknis, dan kalau si Thuram terutama fisiknya luar biasa. Dia tinggi banget, tingginya 190 cm lebih. Dia juga fisikalitasnya terkenal baik, dia bisa box to box. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, konten yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Kali ini gue Aldi fans Sassuolo dan akan membawakan beberapa berita terkait news update Serie A ya. Ada transfer sama juga ada beberapa jadwal yang kemarin udah dikeluarkan oleh pihak Serie A resminya, dan kali ini akan kita bahas. Nah, kali ini gue bersama Bintang. Halo. Bang Wai, ciao. Dan juga Pandit The Derby. Anjay. Terima kasih Baranisti. Udah versi sendiri sih. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Bang Bara nanti di ini keluar apa dia udah final ya. Di Bang Bara bakal ikut live reactionnya di channel The Derby bareng Panji Pragiwaksono. Bukan, Panji Suryono. Di Manusia Milenium. Benernya dia ngomong gue tidur, Pak. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, gue mau ingetin kita ada link Saweria ya di deskripsi atau ada di QR code-nya juga. Kalian bisa klik atau scan QR-nya untuk memberikan support kepada Pinball untuk segala macamnya. Ada gorengan atau minum lainnya, boleh silakan kalau mau ngasih support. Nanti kalian bisa nulis komentar atau pesan-pesan yang ingin disampaikan, bakal kita bacain di episode selanjutnya. Nah, jangan lupa subscribe juga biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru dari Pinball. Oke, kita langsung ke pembahasan. Ini kita akan tampilkan beberapa rumor transfer atau transfer yang sudah fix dari situs apa nih, Pin? Kayaknya bukan Transfer Market nih. Footmob ya, dari situs Footmob. Nah, ini ada beberapa rumor ya. Ini mungkin oh, ini udah fix ya? Enzo Levy udah fix emang? Oh, ini udah fix nih. Udah diperkenalan. Kalau udah tim gua Gak ada lah, belum ada. Kan lu Ibra masih fokus untuk setelah Euro katanya kan. Nah, ini untuk Roma sudah membeli langsung ya dia. Bapak masih pinjam ini. Langsung beli ya. Enzo Levy dengan harga cukup mahal sebenarnya, 23 juta untuk pemain yang sebenarnya secara statistik tidak bagus-bagus amat musim kemarin di Rennes ya, di Rennes. Nah, terus selanjutnya ada timnya Bintang, yaitu mendatangkan adiknya dari Marcus Thuram, yaitu Khéphren Thuram. Kemarin juga diantarkan oleh bapaknya ya, ini dari Nice dengan 20 juta euro, sekitar segitu. ini paket tebus murah. Terus ya, karena kontraknya 1 tahun lagi. Kalau misalnya 1 tahun lagi nggak masih tetap main di situ, musim depannya bakal ke Inter free transfer. Jadi mendingan dijual cukup murah ya. Kalau untuk pemain Prancis yang lagi agak naik daun sih ini cukup murah, 20 juta tuh. Terus ini Atalanta ini kayaknya mempermanenkan Okoli ya. Sebenarnya musim kemarin udah ada tapi dipinjemin kalau nggak salah ke tim mana. Apa gua agak salah nih? Okoli tuh beberapa musim kemarin tuh udah sempat main di Serie A soalnya, tapi gua nggak tahu di Okoli pernah bermain di Serie A kalau nggak salah di Salernitana apa di mana gitu ya. Iya. Jadi ini kalau dari ininya dari Leicester ya, dibeli Atalanta 15 juta. Kemudian ada Moisken, ini juga kabarnya sudah fix ya, Bintang. Dipinjemin apa dijual nih ke Fiorentina? Lepas permanen kalau. Lepas permanen juga. Jual permanen. Iya, dengan harga sekitar 13 juta. Kemudian ada pemain Inter yang sudah diresmikan, yaitu Piotr Zielinski dengan free transfer lah ya, kita tahu sendiri. Selain itu juga ada Josep Martinez yang dari kiper dari Genoa yang dibeli sekitar 12 juta kalau nggak salah. Nah, itu mungkin ada kesepakatan di belakang masalah pemain-pemain Inter yang bakal dipinjemin kayaknya nih ke Genoa musim depan. Terus masih dalam sektor kiper juga ada Michel Di Gregorio, dia udah resmi juga ke Juventus tapi kayaknya on loan dulu ya. Baru dipermanenkan mungkin. Terus ada Zaniolo juga udah resmi nih. Resmi ke Atalanta, dan terakhir Davide Fratesi yang dipermanenkan oleh Inter setelah musim kemarin tuh dipinjam dulu. Nah, ini dari ini benar tidak ada timnya Bang Bara. Di sini Milan udah hampir pasti kehilangan Zirkzee juga. Dan siapa lagi incerannya Bang? Kayaknya Ibra mau ngambil Isospeed. Siapa? Itu YouTuber. Kemarin dikasih nomor 7 tuh. Anjing banget, Adli kasihan banget.
Nomor 7-nya Oh, di dia datang Milan ke itu nomor ini 7. ya. Iya, dia buat datang konten. buat konten. Nah, itu gimana Bang nih? Jadi beberapa incaran udah ada yang lepas. Nah, apakah Ibra dan ya manajemen udah punya plan B atau backup plan lainnya gitu? Zirkzee udah pasti lepas, terus kemungkinan geser ke Morata ya. Terus kemudian si Fofana juga belum jelas. Terus si Pavlovic juga belum jelas. Memang hidup ini penuh ketidakpastian. Terutama kalau lo sebagai fans Milan. Ujung-ujungnya kamarnya promosi. Juga kamarnya promosi sama ini ya. Mungkin Milan nggak rela kalau Pato bermain di Persib ya. Akan ditikung. Akan ditikung sama Milan. Kacau Milan. Tapi sebenarnya masalahnya apa sih Bang? Masalahnya memang menunggu Euro? Apakah memang belum dapat pemain yang sesuai? Ini masih nyari-nyari nih, sehingga Milan secara ya belum bergerak terlalu belum terlalu aktif di bursa duit transfer. di kantong itu kan 100 juta kan. Terus Zirkzee kayaknya masalahnya udah pasti di komisi agent. Nggak mau bayar kan dengan duit yang tersisa 100 juta itu. Kalau Zirkzee itu kan berarti 40 plus komisi kan, kira-kira misalnya keluar 50-an lah, berarti kan tinggal sisa dikit lagi. Nah jadi kayaknya mau mutar otak di situ aja sih, dengan 100 juta ini bisa dapat siapa aja gitu. Tapi gede juga ya budget transfernya Milan buat Fonseca ya. Iya kemarin kan sempat dijanjinya memang gitu, tapi yang mungkin rada ingkar janji adalah yang satu striker top sih. Kan kemarin sebenarnya si Furlan itu kan ngomong 100 juta sama satu striker top. Ya striker topnya yang available udah kelepas kan Zirkzee. Ya gue nggak tahu lagi sih, mudah-mudahan. Bukan top juga sih. Iya top di Serie A lah. Nah kalau kita geser ke Roma nih Bang, wah ini melihat Enzo Levi, apakah memang pemain yang saat ini bisa mengisi kekosongan yang ada di Roma? Iya, kalau dari pertama gue ini ya masih nggak ragu, bukan ragu ya, tapi agak gimana gue perlu pembuktian dari seorang Enzo Levi lah. Dia dibeli yang menurut gue kemahalan ya, 23 juta euro dengan pemain yang musim lalu tanpa gol dan hanya mencetak 1 assist. Ya meskipun di total dia di Ligue 1 udah 4 musim, di 3 tahun sebelumnya dia bersama Lorient cukup bagus juga dengan kalau nggak salah 7 gol 13 assist bersama Lorient, tapi ketika di Reims dia hanya mencetak 1 assist dan 0 gol. Dan menurut gue ya gue masih bukannya masih belum yakin sih. Yang penting dia pembuktian aja dulu di Roma, karena gue sih berharapnya dia seperti Pjanic, tapi jangan sampai kayak Pjanic. Gue sih ngeliatnya dia seperti sosok seorang Pjanic ya, ditransfer dari Liga Prancis, mainnya bagus, kebetulan di gelandang juga, sama-sama punya free kick yang bagus juga, set piece bagus juga. Tapi ya gue pengen ya ketika lu udah di Roma, ya gue mau ya lu jangan kayak Pjanic ya kan, lu pergi ke rival cuman karena masalah uang gitu, lebih gaji yang lebih besar, lalu bakal dicap mercenario, dan gue takut cuma sebagai batu loncatan. Tapi kalau selagi batu loncatan lu nggak ke rival itu sah-sah aja, kayak Salah, Alisson dan sebagainya, itu gue nggak masalah. Tapi negaranya mana sih dia? Prancis ya dia. Dia udah main di timnas Prancis kelompok usia lah, tapi belum debut di senior. Nah ini kira-kira bakal menggantikan posisi apa di Roma saat ini? Memang Roma tuh butuhnya di sosok gelandang ya. Memang Roma orangnya di gelandang yang kreatif sih menurut gua. Berarti kira-kira di strateginya De Rossi ditaruh di tengah, kanan, kiri atau kan Pellegrini udah pasti lah menurut gua satu. Ya. Ini itu satu lagi mungkin siapa? Cristante ya? Ya mungkin menurut gua Cristante yang akan jadi rotasi ya. Berarti satu lagi Paredes. Paredes. Tapi tergantung juga kalau misalnya Paredes nerima pinangan dari duit Arab dan dia pergi, ya otomatis Cristante, Enzo Levi sama Pellegrini. Gitu aja sih, tergantung Paredes aja lah, dia mau bertahan apa mau pergi ke Arab. Nah, kalau dari rumor lainnya ada nama yang saat ini lagi panas di bursa transfer Roma nggak? Tadinya tetap Chiesa, tapi Roma udah ngajuin penawaran, kedua tim udah sepakat, Juve sama Roma. Tapi kan dari Chiesa hanya mau prioritasin tim yang bermain di Liga Champions. Nah tapi gue dengar kabar juga Napoli mau nyalip Roma juga nih buat datengin Chiesa. Faktor Conte ya, apalagi kan Spinazzola juga udah resmi juga nih dari Roma ke Napoli, free transfer kan. Oke, ngomong-ngomong rumor transfer, ini juga kalian bisa lihat sendiri di
layar kaca kalian ya, ini ada beberapa rumor dari tanggal 9 sampai 11 Juli ya. Nama-namanya cukup banyak. Nah, nih di sini ya Adli juga kabarnya lagi diincar tim Qatar, terus ada Benacer juga. iya Spinazzola yang katanya juga diincar Napoli. Udah ini sih. Udah hampir fix ya? Udah tinggal ya Spinazzola, Buongiorno, terus Rafa Marin sih menurut gue tinggal announcement-nya aja sih kalau Here we menurut go gue. doang. Iya, tinggal here we go doang sih kalau menurut gue. Iya, terus untuk Juve sendiri kemarin ada ya udah beberapa udah diresmiin juga ya si Douglas Luiz udah ya. Douglas Luiz terus yang sebagai exchange-nya juga si siapa gue lupa, dua pemain itu Samuel Elling Junior Samuel Elling sama Weston McKennie. Tapi McKennie belum. sama satu lagi muda siapa tuh? Enzo Barnechea. Itu jadi nggak sih Enzo Barnechea? Enzo Barnesi jadi. Jadi ke Aston Villa juga. Iya, iya. Yang Ealing Iya, posisinya jadi center back. CB. Iya, Oh berarti nggak jadi si McKennie ya itu ya? Iya, kayaknya McKennie masih belum. McKennie kayaknya masih iya. Ya, ini untuk teman-teman keren mungkin ngelihat Instagramnya Aston Villa itu dia nulis Samuel Junior sebagai defender posisinya. Ini apakah tim sosmednya Aston Villa tidak nonton bola ini di Serie A apalagi sampai salah tulis atau memang tidak tahu gitu. Nah untuk Juve nih mungkin gue geser ke Bintang. Selain rumor-rumor ini ada rumor yang lagi panas ya kan untuk pelatih udah diresmikan, terus udah datang Gregorio, Kepren Thuram, dan nama-nama lain yang masih dalam pantauan ada siapa lagi? Sebenarnya yang baru gue denger juga tuh si Philip Kostic mau tukeran sama Sharawi. Itu kok aneh mau aja Itu permintaan Mota loh, spesial request dari Mota loh. Tapi butuh pemain senior berpengalaman di Serie A. Gue kira butuh pemain yang rambutnya pang. Kebetulan mau dimanfaatin lagi aja Roma nih, mau diliauin aja Roma kan sering banget bajunya dikadalin. Ya, itu menarik sih dan kayak kalau secara kualitas sebenarnya Kostic masih bagus ya. Gua sih meskipun dia menurun dari mungkin season sebelumnya aja yang flop tapi positif ya. Maksudnya Kostic tiba-tiba bagus banget. Nah, mungkin di musim ini dia kembali ke performa standarnya dan orang banyak yang mengkritik dan mungkin itu yang membuat Mota pengen tukeran nih sama El Shaarawy dan jelas Shaarawy lebih maju kan mainnya lebih attacking. Terus kalau satu lagi yang sebenarnya gue masih penasaran banget dan pengen banget terjadi itu Koop Miners. Oh iya. Jadi itu sebenarnya masih ada rumornya, tapi masih rumor ya. Katanya Juventus belum melakukan bid atau belum melakukan tawaran sama sekali. Tapi gue sangat pengen itu terjadi. Nah kalau dari yang udah terjadi sih sebenarnya jelas ya arahnya Mota tuh mau ngapain. Dia mau menguatkan lini tengah dari Juventus. Karena dengan datangnya Douglas Luiz dan juga si Kepren Thuram. Keduanya pemain tengah yang lebih progresif. Mereka pemain yang punya kekuatan teknis. Dan kalau si Thuram terutama fisiknya luar biasa. Dia tinggi banget. Tingginya 190 cm lebih. Dia juga fisikalitasnya terkenal baik, dia bisa box to box, tapi bukan hanya bisa box to box, dia juga punya dia tipikal pemain yang bukan memberikan assist tapi memberikan key passes yang berujung kepada assist, jadi kayak 2 passing sebelum terjadi gol. Karena kalau kalian lihat statistiknya mungkin nggak terlalu bagus, cuma sekian assist dan sekian gol dari banyak pertandingan, cuma key passesnya itu dia yang sangat dicari. Dan memang masalah Juve itu dari kemarin itu kan, Rabiot kita tahu dia box to box bagus, dia bisa ngejaga stabilitas permainan, tapi dalam membongkar pertahanan lawan kurang. Nah di sini kayaknya masalah itu mau dipecahkan dengan menambah Douglas Luiz dan juga Kepren Thuram. Peremajaan dari Rabiot ya, Iya, sama-sama selain peremajaan juga improvement sih kalau gue bilang. Nah tadi gue agak sedikit kelewat untuk Roma juga. Ya kan Lukaku juga tidak diperpanjang, tidak ditebus, terus Diego Llorente ke Real Betis. Diego Llorente, terus untuk segi striker si Tammy Abraham juga katanya mau dijual lagi ya? Iya mau lagi nyari aja yang mau beli nih. Iya. Terus makanya si Roma juga di sini ada rumor kalau mau datengin salah satu cetak gol yang cukup banyak di Euro kemarin. Miktauze. Iya, Jorge Miktauze ya. 3 gol. Penyerang match. Iya, asal Georgia yang cukup mentereng di Euro kemarin. Nah, apakah ini bisa secara permainan dia ya kalau lu lihat di Euro kemarin bisa menjadi salah satu solusi untuk Roma? Kalau dibilang solusi sih menurut gua belum juga sih ya, tapi setidaknya progresif permainan yang diinginkan Daniele De Rossi itu mungkin bisa setidaknya walaupun tidak sebagus ketika Lukaku menjadi target man ya,
mungkin dengan adanya Mitauzi yang dia kan bermainnya kan militan ya, maksudnya dia mainnya tuh viral lah, bergerak ke segala sisi lah, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di tengah. Jadi kan bisa membuka ruang juga buat lini tengah yang akan masuk. Apalagi kan Pellegrini juga kalau dari lini kedua dia sering mencetak gol, sering masuk ke kotak. Nah menurut gue sih itu cocok juga ketimbang Tammy Abraham menurut gue ya, yang cuman ajak-ajak cuman ngadepin bola-bola hoki doang, bola hoki ya mendingin dia. Iya, oke. Nah, untuk Inter sendiri ya, ya tadi Josep Martinez sudah diresmikan, Zielinski udah diresmikan, tinggal nunggu. Kemarin Taremi udah nyampe Bandara Malpensa di Milan. Mungkin ini tim Inter Media House lagi ngedit videonya, jadi tunggu aja diresmikan karena udah pasti ya. Kemarin dari pertengahan musim kemarin juga udah digembar-gemborkan kalau emang udah fix ke Inter secara free transfer lagi. Terus untuk kabar buruk juga Inter kehilangan tadi siapa? Arnautovic ya? Bukan. Bek kiri Tajon Buchanan dalam beberapa bulan ya karena kemarin cedera. Oh, yang kakinya ya. Kelindes Delman. Cedera retak tibia, Metarsal. tibia terus dulu sih. Yang jari kaki di punggung itu kan, tulangan ini. Iya, ketika latihan itu dia cedera itu fracture. Jadi secara operasi sudah berhasil, jadi memang harus istirahat beberapa bulan. Kabarnya baru bisa main November. Nah, ini Inter lagi nyari beberapa solusi untuk sebagai pengganti sementara ya, backupnya backup lagi. Ini kan Tajon ini kan backup player, ini lagi nyari backupnya lagi. Nah ini jadi rumor sementara kalau nggak salah ada Ivan Perisic yang menawarkan diri katanya. Terus sekarang juga lagi ada berita yang cukup panas tentang Ricardo Rodriguez, mantan back Torino, mantan back Milan juga yang di penampilannya di Swiss lagi cukup oke lah penampilannya ya. Karena memang menurut gue sih Ricardo Rodriguez kalau di timnas ya bukan selalu sih, ya lebih sering main bagus gitu dibandingkan kalau kita lihat di Serie A ya. Tapi gue ini kalau menurut gue ya Ricardo Rodriguez, karena gue pemain FIFA gitu ya, gue ngeliat dari zaman dulu dia masih di Wolfsburg gitu, sama seperti Hakan Calhanoglu sih, dia tipe pemain yang gue suka sebenarnya. Dia bisa free kick taker, terus long shoot juga, terus punya crosser juga. Iya, bisa early cross gitu ya, mirip-mirip Di Marco tapi dengan yang udah tua aja gitu dan lebih lambat gitu. Nah ini kalau untuk backup sih karena dia udah mengerti sepak bola Serie A ya, gua nggak masalah lah selama dia bisa digaji dengan murah dan fee transfernya juga murah ya, untuk backup worth it lah menurut gua. Tapi kalau misalnya memang cari backup sekalian untuk jangka panjang untuk sebagai ya pelapis ketiga nantinya gitu ya, coba dicari yang lebih muda gitu ya, umur 23 lah maksimal ya. Kalau nggak dimainin pun nggak apa-apa, maksudnya seenggaknya dia ada untuk pelapis sementara aja nih kan. Tajon Buchanan juga November itu belum sampai setengah musim lah ya, udah bisa main lagi. Ya kan Nathan Chown gitu ya. Jalan Arhan. Tiga tuh masih bisa. Iya, jadi nama-nama yang lain tuh masalahnya udah tua-tua semua. Kalau nggak salah tuh Perisic, tuh siapa lagi? Aduh, gue lupa deh Tapi pokoknya. sih ngomong-ngomong Perisic ya, dia tuh kayaknya suka menawarkan diri ya, kayaknya suka. Ya kemarin kan, ya yang kemarin Kalian tahu nggak sih Perisic itu pernah mewakili Kroasia di voli pantai. Iya. Nah, maksud gue ini orang gila juga ya, maksudnya bisa main ini. Terus juga dia selain suka jadi sayap kiri juga jadi back kiri kan bisa kan. Iya, makanya kayak orang emang serba bisa. Mau maju jadi kades juga katanya. Kayaknya sih. Inter ada pemain yang pemain Verona Valentino apa Valentin Carboni. itu punya Inter kan? Punya Inter yang kemarin dipinjemin ke Monza, dan ya mungkin musim depan kalau nggak ada pembeli bakal dijual lagi juga sih. Tapi kayaknya kalau nggak paling mungkin menurut gue bakal dijadikan bahan barter sih. Ya kabarnya ada beberapa rumor juga bahan barter untuk Gudmundsson ya. Jadi sebagai buat ke Genoa gitu. Jadi ya kalau dari saat ini sih ya karena Inter menurut gue ya udah cukup, bukan lengkap sih maksudnya ya, dari yang sebelumnya itu nggak ada perubahan banyak. Jadi ya nggak perlu mendatangkan banyak juga sih kalau misalnya nggak ada pemain yang pergi. Selain itu juga Dumfries dan pelatih Inzaghi juga kontraknya sudah diperpanjang, sudah fix ya. Dumfries minta naik gaji kalau nggak salah jadi 5,5. Terus Inter bisanya cuma nawarin 4 juta. Ujungnya diterima juga karena nggak ada yang, mungkin nggak ada tim yang mau nampung lagi. Ya terus ya Inzaghi jadi berapa, 6,5 ya? Paling tinggi dia. Ya, di termahal di Serie A saat ini, bahkan Conte cuma 5,5 ya. Iya, Conte nomor 2. Conte nomor 2 yang dimana sebelumnya Conte pernah jadi yang pertama ketika di Inter juga, sekarang jadi nomor 2. Terus kalau rumor lagi Inter nggak ada sih kayaknya. Mungkin rumor yang lain ya
kita harap Martin Paes jadi kayak Empoli ya. Oh iya, Empoli, betul, Makin betul. semangat nonton Serie A-nya, kita selain dukung tim masing-masing, lihat Venezia juga, lihat Como juga, mudah-mudahan bisa lihat Empoli juga karena si Paesnya ke situ. Iya, betul sekali. Nah mungkin, satu lagi Inter ada Mario Hermoso ya, back dari Atletico Madrid yang umurnya juga hampir 30, sebenarnya 28 atau 29, itu juga sebenarnya bisa free transfer, cuman belum dapat lampu merah dari Oktri nih. Lampu hijau. Lu sebut hijau dari Oktri. Nggak boleh. Atletico gue jadi ingat gitu. Roma juga lagi rumor ada Rodrigo Riquelme pemain Atletico juga. Oh pemain itu. muda. Itu buat lawan Inter nyusahin itu dia. Iya. Karena kan dia harus bersaing sama Samuel Lino ya. Lino, iya. Itu juga lagi diincar. Terus juga ada striker Sevilla yang gue benci dulu karena dia golin ke gawang Roma, Enesiri. Oh, Enesiri. Rumor juga itu lagi mau Iya. lagi diincar juga karena Roma emang butuh banget striker. Tapi Fratesi fundamental nggak sih di Inter? Maksudnya bisa lah dipinjemin dulu sini. Itu arahnya. Janganlah, karena ini kan Mkhitaryan udah tua jadi tetap butuh. Ya kan udah dipermanenin sama Inter. Inter udah datang Zirenski. Ya maksud gue pinjemin Roma kan. Ada Leve. Ini satu lagi sebelum ganti topik ini kita bahas sedikit pemain bolonya ya. Ada Dandoye yang main bagus juga di Euro, diincar sama MU, dan yang paling panas pastinya ada Riccardo Calafiori yang hampir pasti juga ke Arsenal. Ya. Nah ini mungkin ke Bang Bara, menurut Bang Bara apakah Calafiori jika ke Arsenal bisa mendapatkan porsi yang sama ketika dia main di bolonya gitu? Percakapan ini seperti deja vu ya. Ya kalau di Arsenal gue ngeliat sih keperbedaan kultur sepak bola mungkin menjadi tantangan terbesar bagi Calafiori ya, karena ritme yang berbeda antara Serie A dan Liga Inggris cukup membuat pemain-pemain yang dengan masa yang menuju ke peak performance dia jadi agak menurun, kayak misalnya Tomiyasu ya kan. Terus juga beberapa pemain dari Liga Inggris dari Liga Italia main ke Liga Inggris agak lama adaptasinya kan. Ya Tonali mungkin karena judi, tapi kan sebenarnya juga nggak yang istimewa banget dia bisa ngegendong Newcastle kan. Ya dan gua harap sih mudah-mudahan Calafiori harusnya jangan pindah dari Serie A sih, karena dia bisa dibilang menjadi nilai jualnya lagi bagus lah buat penonton buat datang, karena gue juga dari musim lalu sempat ngamatin dia yang gue bahkan membandingkan dengan Bastoni ya, jadi yang lumayan enak buat dilihat permainannya sih. Oke, nah sebagai tim yang kabarnya juga lagi mengincar Calafiori ini, Juventus apakah masih ada chance sebenarnya kalau lu lihat dari beberapa berita-berita nih untuk mendatangkan Calafiori? Kayaknya udah susah sih, karena satu rumornya berkurang banget. Jadi isu itu udah nggak terdengar lagi sejak dia udah ketahuan diincar tim Premier League. Dan kita tahu tim Premier League itu secara bisnis memang lebih bagus dari Serie A, mereka uangnya lebih banyak, backingannya juga lebih kencang. Jadi gue udah hilang harapan sih begitu dengar Arsenal. Iya. Jadi kayak kalau dilihat dari pribadinya Calafiori sih, gue rasa dia juga akan tertantang dan tergoda dengan tawaran dari sana ya. Iya. Berarti ini sepertinya kalau masalah uang untuk, ya apalagi pelatihnya juga Thiago Motta kan, sebenarnya Juventus punya kapabilitas untuk membeli si Calafiori itu sendiri ya. Mungkin ini pilihan Calafiori yang memang ingin mencari tantangan atau ya tadi uang yang lebih besar juga tentunya. Jadi ya kabarnya dia juga bakal udah hampir pasti kalau dari Fabrizio Romano ya udah hampir here we go ke Arsenal. Oke. Kita akan, sebelum pembahasan selanjutnya nih, kita seperti biasa akan membacakan saweria dari beberapa penonton nih. Yang pertama udah pasti ada donatur tetap kita, yaitu ada Bang Arnold Swadiningrat. Terima kasih Bang Arnold untuk 25.000-nya. Dia memberikan pesan goodbye Germany, Hicks. Sedih, gue juga sedih. Ini sama-sama kita dikerjain oleh wasit Inggris ya, biadab memang. Tos dulu dong, sama dikerjain sama Taylor. Oh iya. Ini Lu di klub ya? Gue di klub. Kayaknya Taylor punya keluarga orang Spanyol. dan ini ada satu lagi dari
IKS. Wah, Nah, cewek nih bisa jadi nih. bisa jadi. Atau ini akun istrinya. Jadi dia memberikan dukungan atau support sebanyak 10.000. Terima kasih Mbak atau Mas IKS. Ini memberikan pesan, bahas perbaikan yang harus dilakukan timnas Italia dong, sama pelatih yang cocok siapa ya kalau diganti. Nah itu sebenarnya udah kita bahas di beberapa episode yang lalu ya. Mungkin Mas IKS bisa nonton di sini nih. Ini ada cardnya bakal ditampilin oleh produser kita, jadi bisa ke episode yang sebelumnya. Nah setelah itu kita lanjut ke pembahasan tentang jadwal ya. Tentang jadwal Serie A yang udah keluar kemarin dan ini Giornata satunya udah punya jamnya juga sekarangnya udah ada jamnya ya udah. Kemarin kan belum ada sepatan belum ada jamnya. Nah ini udah ada jamnya. Seperti biasa pertandingan pembuka adalah pertandingan antar juara Serie A sebelumnya. Tapi ini gue nggak taunya ternyata mainnya nggak di kandang nih. Nah, gue nggak tahu kenapa. Soalnya musim lalu Napoli mainnya di kandang pertandingan pertama. Nah ini Inter akan menghadapi Genoa di Marassi. Marassi yang dimana stadionnya pasti 10 menit pertama bakal nyalain flare dan pertandingan bakal ditunda selama 10 menit selanjutnya. Nah terus kalau Milan akan menghadapi Torino di kandang, terus Napoli akan menghadapi Verona, Roma sendiri akan menghadapi Cagliari, Lazio menghadapi tim promosi Venezia, sementara Juventus juga menghadapi tim promosi ada Como. Nah ini di antara pertandingan di juara 1, match mana yang paling kalian tunggu nih? Mungkin ke Bintang dulu. Apakah match Juventus itu sendiri atau ada match lainnya? Iya sih, kalau gue match Juventus terlebih karena gue penasaran banget pengen lihat Thiago Motta di Juventus kayak apa, dan juga melawannya lawan Como nih. Jadi kayak double lah. Cuma seperti biasa Juventus main paling terakhir di jam yang paling malam itu kayak sering banget terjadi, nggak tahu kenapa. Ya, tapi itu yang paling gue nanti sih. Oke. Kalau Bang Wai, match mana Bang? Lazio Venezia. Oh, Lazio Venezia. Gue mau ngeliat Jakani dikantongin sama JIJS. Tapi belum tentu JSS akan bermain di Venezia karena ada rumornya juga dia bakal dibawa Vanoli ke Torino ya. Ya tapi semoga aja. Ya kalau misalnya ke Torino malah gue mau ngeliat lagi. Mau ngeliat Leo dikantongin JIJS. Karena kan lawannya Milan kan Torino kan. Enggak, match pertama masih main di Venezia karena kan bursa transfer masih kebuka kan. Oh iya, berarti Jakani yang Masih, dikantongin. Jadi belum Tati Castellanos yang dikantongin sama JIJS. Gue sama lu pengen lihat Lazio lawan Venezia karena gue rasa buat Venezia juga Lazio lumayan lawannya masih masuk akal buat ditahan lah. Jadi lumayan seru lah gue pengen lihat pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A sih. Dibanding Milannya karena ya hanya melawan Torino dan bermain di kandang, gue lihat nggak ada masalah di Milan. Iya. Sama sih gue juga selain ya tentunya tim sayangan kita masing-masing itu kalau gue suka pasti bakal menunggu Inter, pasti juga Venezia nih lagi-lagi karena JHS-nya. Dan sama kayak Bintang juga menunggu Como dengan ya jarumnya itu sendiri ya, walaupun secara teknis atau secara kualitas mungkin masih agak timpang ya. Cuman ya semoga Como bisa memberikan impression yang baik di pertandingan pertamanya musim ini di pertandingan lawan Juventus besok. Sama jersey Adidasnya sih. Emang udah ganti Adidas sekarang? Udah nggak area lagi ya? Adidas sekarang. Udah area guys. Udah nggak area itu. Kayaknya bakal lebih mahal lagi, dan kalau Adidas justru kemungkinan akan lebih mudah kita nyarinya di Indonesia ya. Benar. Karena di beberapa kali di Direct Sport atau di JDID gitu udah JDID lagi. JD Sport gitu. JD Sport itu banyak jersey Adidas tuh. Adidas lebih nggak pilih-pilih dibanding Puma. Karena ketika Milan pakai Puma dan prestasinya kurang bagus tuh susah banget nyarinya. Ada City-nya doang ya. Masuk Indonesia atau Asia? Indonesia itu susah. Nah masalahnya Inter yang susah juga nih. Bayangin aja kan, tahu kan Liverpool punya tim di PIM ada store sendiri. Itu sama-sama Nike loh. Ini ya kita tahu lah memang marketnya pasti lebih gede gitu. Nilai brandingnya beda. Iya, ya Inter nggak usah di PIM lah, di Mega Bekasi juga nggak apa-apa. Itu bukan kecil. Itu Roma aja pakai Adidas ini jatuhnya dia grade 2-nya, bukan grade pertamanya yang di Adidas. Ada di Mall Jatinegara. Iya itu ya apa-apa. Nggak, tapi kemarin dia di Sarina ada tuh, di daerah Sarina kemarin gua ada kawan gua yang lihat, wah baju Roma udah ada nih. Yang baru musim sekarang. Enggak, yang musim kemarin. Soalnya Adidas lumayan Jatuhnya telat sih masuk ke Indonesia-nya. Iya, Adidas rata. Jadi ya Adidas lebih royal lah untuk jersey-jersey ke Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas beberapa patch yang cukup besar lah di
Serie A musim depan kita mungkin ya pasti derby di La Madonnina itu bakal terlangsung di Giornata 4 ya. Giornata 4 itu tanggal 2 atau 3 Februari ya. Udah masuk ke tanggal 3-nya kalau nggak salah. Kalau waktu Indonesia Geser 1 Giornata dibanding musim lalu ya, maju 1 minggu. musim lalu tuh 5 ya setelah Jeda internasional. internasional. Kemudian kali ini peruntungan berbeda 3-1 menang Milan, Bastoni kartu merah. Kata Bang Bo. Kata Bang Bo. Yang golin Zirkzee. Karena Zirkzee kagak jadi. Aduh. Nah untuk leg keduanya bakal main di kandang nih 22 September. Terbalik. Yang main duluan yang September. Iya, leg keduanya di Desember. Februari. Oh, Februari ya, sorry ya di Desember. Oh, dan Februari. mudah-mudahan MI jadi tur ya buat yang leg kedua. Leg kedua ya. Di Oke. Februari derby. Nah, untuk di La Capitale juga bakal berlangsung di Giornata berapa nih? Gua kalau nggak salah yang pertama di Januari dulu ya. Sebenarnya agak mepet nih di akhir-akhir paruh musim pertama berarti ya. Ya, akhir. Jadi Roma lagi-lagi dapat jadwal yang kurang bagus ya, sama kayak musim lalu lah. Di 8 pertandingan terakhir lawannya tim berat semua. Dan musim ini kembali nggak tahu kenapa sensi banget FGC kayaknya sama Roma. Nah, apa sih? Terus untuk Inter Juventus juga Inter akan menghadapi Juventus lagi di Februari ya. Ini cukup berat untuk Inter ya, di Februari agak berat. Terus leg pertamanya Inter akan bermain di kandang duluan di tanggal 28. Jadi ini cukup, gua agak lupa Giornata yang keberapa ya karena nggak ditampilin di sini. Tapi kalau untuk Inter sendiri pertandingan terakhir beberapa pertandingan terakhir tuh beberapa musim terakhir ya, pertandingan terakhirnya bukan pertandingan terakhir sih. 3 atau 5 pertandingan terakhir itu melawan Lazio biasanya. Dan di musim ini kejadian lagi nih bakal lawan Lazio di 2 partai terakhir kalau nggak salah di Giornata 37-nya nih. Jadi emang udah di setting kalau misalnya di setting dulu kalau lagi butuh poin ini bisa Gamela hijau lagi dan match dan match terakhirnya Inter bakal lawan Como. Nah ini nanti kalau misalnya Inter lagi butuh poin ini Pak Erick Thohir mungkin bisa sebagai delegasi ke kantor Jarum ya, tok Pak Hartono tolong ya 3 poin. Nah ini untuk jadwal mungkin teman-teman Tifosi bisa lihat lengkapnya di Google udah ada, mungkin di Instagram atau sosial media tim masing-masing juga udah dikeluarin ya. Mungkin Pinsport juga akan share juga di IG-nya ya. Di IG Pinsport juga ada nanti. Jadi kalian tinggal lihat match mana yang menurut kalian paling menarik atau Giornata mana yang paling menarik gitu. Biasanya kan Giornata 4 misalnya ada pertandingan Inter Milan, terus nanti ada Napoli lawan apa gitu kan biasanya di Giornata yang sama. Nah, menurut kalian Giornata mana yang paling menarik untuk pertandingan Serie A musim depan? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih Bintang, Bang Wei dan Bang Bara yang sudah menemani kita bahas Serie A lagi. Kita udah cukup inilah ya, udah mulai ada setelah ada Euro berakhir, Copa berakhir, udah mulai tim-tim udah mulai fokus lagi. Mungkin walaupun beberapa pemain masih ada yang liburan karena dapat jatah dari timnya. Setelah Milan latihannya paling lengkap. Karena nggak ada yang baca. Karena jarang yang main di Euro. Terakhir Theo udah gabung. Mungkin gue nambahin ini ya persiapan Milan. Maksudnya Fonseca gue lihat media handlingnya cukup bagus ya. Ngomongnya cukup pede dan tidak banyak pendapat-pendapat yang normatif seperti Pioli. Dan ketika memimpin latihan tim itu juga terlihat antusias, kayak dia berusaha memantaskan diri untuk melatih Milan ya, dan dia sudah bahkan berani menjanjikan Milan akan bermain dengan possession dan juga atraktif untuk menyerang. Dia bilang gitu ya, mudah-mudahan kejadian. Ya, pasti mudah-mudahan Serie A musim depan lebih kompetitif dan lebih menarik lagi untuk ditonton sebagai untuk kita fans Serie A maupun untuk fans-fans lainnya yang mungkin lagi nyoba untuk nonton Serie A ya. Jadi mereka bisa ngedatangin penonton-penonton baru nih kita nih. Penonton jangan ketipu, dikira udah closing nih tadi. Belum. Udah mau di skip video selanjutnya. Tadi gue dulu habis itu gue lagi mikir ngomong apa jadi lupa lagi nih sebenarnya. Jadi lah mumpung lagi lupa kita closing aja. Thank you untuk yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya ada di pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate. See you on another episode. Ciao. Ciao. Bye.